Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Luciana Susanti Willy, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Timur. Saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mardiana Hamaruna SPD. Beliau adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Waingapu. Selamat pagi Ibu Dian. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik. Wah, luar biasa ya Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dari supervisi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu bertujuan untuk sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak murid nanti. Oke Ibu, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nanti Ibu bisa menjawab ya Ibu sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat. Ya, jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan tujuan. Nah, di sini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke baik. Berdasarkan modul yang saya buat, yang saya tulis, itu ada tujuannya satu, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Mungkin itu saja dan tujuannya pelajaran saya. Oh, jadi hanya satu tujuan pembelajarannya itu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira dari tujuan pembelajaran itu bagian area pengembangan yang ingin Ibu capai ini, yang Ibu akan lakukan dalam observasi ini apa itu? Oke, untuk pengembangan saya menggunakan dua, yaitu yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Nah, untuk pengembangan pengetahuan itu peserta didik mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Nah, sedangkan yang kedua itu pengembangan keterampilan, pada saat mereka presentasi, di situ nanti saya akan menilai mereka. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Oh iya, jadi di sini area pengembangan yang Ibu lakukan ada dua, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Oke baik, jadi saya ingin tahu nih Ibu, apa sih strategi pembelajaran, mungkin model atau metode pembelajaran serta media yang Ibu gunakan untuk mencapai target pengembangan yang telah Ibu rancangkan? Oke, untuk strategi yang saya gunakan itu adalah kesiapan pembelajaran berdiferensi berdasarkan pembelajaran siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oh iya Bu. Nah, kemudian saya membagikan kelompok sesuai kemampuan peserta didik. Nah, itu strategi pembelajaran. Untuk modelnya, model ya saya menggunakan model pembelajaran itu
problem based learning (PBL). PBL. Ya, itu modelnya. Dan kalau metode itu berdiskusi, Iya. presentasi, sama tanya jawab. Oke, Mungkin Ibu. itu dari saya. Iya. Jadi strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan Pembelajaran pembelajaran sosial, sosial ya. emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran project based learning ya Ibu. Ya. Kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi ya. Oke, baik Ibu. Oke, kira-kira nanti Ibu mengajarnya di hari apa Ibu supaya saya bisa melakukan observasi? Kebetulan besok hari Rabu ya Bu. Iya. Jadi besok Rabu jam pertama. Oke, Itu Ibu di kelas 10 DPIB. Oh iya, di kelas 10 DPIB ya Ibu, jam pertama. Oke, nanti saya akan bersama-sama mengamati Ibu ketika Ibu melakukan pembelajaran ya Ibu. Sampai berjumpa di hari Rabu esok ya Ibu. Iya. Terima kasih buat waktunya hari ini Ibu. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Puji Tuhan. Oke, tadi kelasnya sudah dibersihkan? Sudah tidak ada sampah-sampah? Tidak ada. Kalau ada tolong diambil, lalu disimpan sebentar. Kalau istirahat baru dibuang ke Tempat sampah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus Berdoa. Itu saya minta salah satu pemimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari dari dulu berdoa. Ya Bapak, kiranya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ardila, Hadir, Bu. Emrina, Hadir, Bu. Arsi, Hadir, Bu. Asdi, Hadir, Bu. Ella, Hadir, Bu. sakit? Ya, Bu. Saya doakan supaya sembuh ya. Amin. Amin. Seli, Hadir, Bu. oke. Sebelum kita ke materi, kita speaking dulu. Ya, Ya, Bu. oke. Masih semangat toh? Masih. Oke, semua berdiri. Masih ingatkah? Masih, Bu. Speaking kita? Oke. Kalau ibu bilang pagi, satu kali debu. Bilang siang, kalau malam, Tidur. kalau ada yang tepuk tangan pas jam tidur, berarti itu kurang Konsentrasi. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke.
Ya, komplikasi itu bagian inti atau inti dari cerita anekdot. Yang ketiga, Evaluasi. evaluasi. Apa itu evaluasi? Pesan atau kesimpulan dari Ya, kesimpulan atau pesan. pesan dari penulis buat pembaca. Oke. Itu pelajaran minggu Lalu. Oke, pelajaran kita hari ini yaitu tentang hikayat. Pelajaran kita hari ini apa? Pelajaran hikayat. Dengan tujuan apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, pelajaran kita hari ini yaitu tentang hikayat. Dengan tujuan peserta didik mampu mengidentifikasi nilai yang ada dalam hikayat. Ya, oke, itu pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kriteria penilaian ibu nanti ada 3. Yang pertama ada pengetahuan berupa formatif dan sumatif. Nah, terus ada yang kedua yaitu penampilan. Yang ketiga yang pengetahuan nanti ketika kalian berdiskusi, nanti ibu akan bagikan LKPD-nya. Terus yang kedua keterampilan ketika kalian presentasi, nanti di situ ibu menilai kalian. Ya. Terus yang ketiga sikap, ketika kalian kerja kelompok, di situ ibu akan observasi menilai kalian apakah kalian saling kerja sama atau tidak. Terus saling bergotong royong atau tidak. Ya, ingat itu ya. Itu teknik penilaian ibu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya ada yang pernah baca hikayat? Ada yang pernah baca hikayat? Pernah? Di mana baca? Pernah dengar cerita hikayat dari orang tua kah? Atau dari kakak? Pernah. Hikayat apa? Ya, ada yang lain? Cerita hikayat apa? Danau Toba. Apalagi? Putri Hijau. Apalagi? Si miskin. Kapan itu kalian bacanya? Hah? SD. Ada yang lain? Bacanya kapan? SMP. Ya. Berarti kalian sudah ada gambaran sedikit tentang hikayat. Ya. Oke. Sekarang ibu tanya, apa sih itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra yang berbentuk masalah. Ya, hikayat adalah merupakan karya sastra berbentuk prosa lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi diingat ya, kalau ibu tanya apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra yang berbentuk masalah. Pintar. Nah, ada pun ciri-cirinya. Apa ciri-ciri hikayat?
Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di kamar istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu? Itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Nilai. Serangga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Oke. Bagaimana sudah? Sudah, Bu. Sudah lihat tadi contoh hikayatnya? Sudah, Bu. Ayo, ada yang ingat apa judul hikayat tadi? Putri Hijau. Putri Hijau. Oke. Siapa saja tokoh-tokoh yang dia dalam cerita hikayat Putri Hijau? Sultan Aceh. Sultan Aceh. Ya. Siapa lagi? Ya, itu tokoh-tokoh yang ada di hikayat Putri Hijau. Oke. Watak si Sultan Aceh pemberani atau penakut? Pemberani. Dan pemberani. Nah, itu watak si tokoh Sultan Aceh. Oke, ada yang bisa menceritakan hasil tadi nonton kalian? Ada? Kalau ada, berani siapa? Ayo. Bisa? Ada? Kalau ada silakan. Ada? Ya. Silakan. Apa? Itu aja. Silakan. Sultan Aceh adalah seorang yang terkenal di Sumatera Utara. Sultan diri mempunyai 3 orang anak, yaitu yang pertama Bambang Yazim, yang kedua Bambang Hayati, yang ketiga yaitu Putri Hijau. Pada suatu hari, Sultan Aceh duduk di suatu taman istana. Tiba-tiba Sultan Aceh melihat sesuatu yang hijau dari langit yang terjatuh. Sultan Aceh pun sudah tahu siapa yang akan menjadi permaisurinya. Oke. Silakan tepuk tangan buat. Tadi berarti sudah melihat apa hasil dari video tentang ada pun nilai-nilainya, ada nilai agama, nilai apa tadi? Apa lagi? Pendidikan. Ya, apa lagi? Ya, itu semua ada di situ tadi tentang hikayat Putri Hijau. Sampai sini paham?
Sekarang kalian akan membaca teks. Di sini ada teks cerita tentang hikayat. Di sini kalian silakan membaca tentang hikayat si miskin. Ya. Terus kalian menentukan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin. Di situ tadi kita sudah Ibu sudah menjelaskan ya. Nilai-nilai yang ada di hikayat. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada nilai moral, budaya, pendidikan, agama dan sosial. Oke, di situ kalian nanti akan membaca di situ, mencari kalimat teksnya. Ya. Sampai sini paham? Oke, silakan kalian kerja kelompok, saling gotong royong dan kerjasama dengan baik, dan harus teliti dalam mengerjakan soal-soal itu. Dan di situ juga Ibu sudah membagikan bahan ajar. Nanti kalian silakan membaca kembali, di situ ada bahan ajarnya. Sudah? Kalau sudah silakan dikerjakan sekarang. Ingat, ditulis nama kelompok. Ini kelompok apa? Tulis. Ayo semangat. Jangan dengan siapa? Sudah, waktunya sudah habis berdiskusi. Oke, kita masuki presentasi. Oke, sebelum kita presentasi, coba semuanya berdiri, kita speaking dulu supaya lebih semangat. Ya. Oke, disimpan dulu hasil diskusinya. Ayo kita berdiri. Masih ingat speaking semangat. Ya, baik. Tepuk semangat. Masih semangat. Yuk, sekarang kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang jenis nilai agama. Kalimat teks, jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istananya, serta dengan mentari, halu bulang, rakyat sekalian dan segala raja-raja di bawah baginda, betapa ada segera raja-raja besar. Analisis, berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta, percaya pada Tuhan yang Maha menentukan nasib manusia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Ada yang bertanya lagi? Ya, Pak. Ya, tepuk tangan buat Oke, semua tugasnya dikumpul ke Ibu Siti.
pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Hikayat. Tadi Ibu sudah jelaskan apa itu hikayat. Masih ada yang ingat? Masih. Apa? Hikayat adalah penjelasan berbentuk prosa. Oke, salah satu aja. Udah mulai rame. Coba angkat. Apa hikayat itu? Hikayat adalah karya sastra yang berbentuk prosa lama. Ya, itu hikayat. Pengertian dari hikayat. Ada pun ciri-cirinya. Apa? Ciri-ciri hikayat. Apa? Yang tahu angkat tangan. Ya, satu dulu. Apa? Tadi ketahui nama pengarang. Iya. Terus? Pusat atau bercerita tentang gereja. Ya. Ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga apa? Mengandung banyak nilai. Mengandung banyak nilai. Ya. Dan nih? Selalu berakhir dengan kebenaran tokoh utama. Ya, itu ciri-ciri dalam teks Hikayat. Adapun nilai-nilainya. Ada berapa tadi? 5. Salah satu. Nilai moral. Salah satu Nilai nilai budaya. budaya. Apa nilai budaya? Yang berkaitan dengan adat tradisional. Iya. Terus nilai apa lagi? Sosial. Oke. Apa lagi? Pendidikan. Pendidikan. Yang lain? Nilai moral. Nilai moral. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu ada 5. Yang pertama nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai pendidikan. Jadi pembelajaran kita hari ini kesimpulannya itu tadi kalian sudah merangkum jadi tadi sudah kita bicarakan tentang apa itu hikayat dan ciri-cirinya. Oke, sampai sini paham? Oke, kita masuk di refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Asik. Asik? Menyenangkan. Menyenangkan? Bahagia tidak? Bahagia. Oke. Apa saja yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bisa Video. Apa lagi? mengetahui nilai-nilai Ya, bisa mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Apa lagi? Mengetahui pengertian hikayat. Ya, pintar. Hikayat. Ya, pintar. Semuanya pintar. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Sudah selesai pembelajaran kita. Untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, kita harus akhiri dengan doa. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih atas doanya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Luciana Susanti Diri, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Waingapu, Kabupaten Sumbar Timur. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Abdul Haris Beda SPD, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Mardiana Hamaruna, SPD, seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Waingapu. Saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi untuk kelanjutan dari supervisi akademi yang telah kami lakukan. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak pengajar praktik dan Ibu Mardiana? Baik.
Ya luar biasa, kita dalam keadaan sehat semua, jadi kita bisa melakukan percakapan kita hari ini. Kita mulai ya. Oke, baik. Jadi pada percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Ibu Dian terkait dengan proses observasi yang telah kita lakukan minggu lalu, Ibu. Oke, jadi tujuan kita melakukan pasca observasi ini yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, yaitu yang pertama saya ingin bertanya mengenai perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melakukan observasi, atau bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan observasi di kelas? Baik, untuk observasi kemarin sedikit tegang, tapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Oke, baik, luar biasa. Saya juga perhatikan ketika Ibu mengajar di kelas sungguh luar biasa, begitu bersemangat dan anak-anak juga merespon dengan luar biasa. Oke Ibu, ini terkait dengan area pengembangan yang kemarin Ibu telah sampaikan ketika kita melakukan praobservasi, kira-kira saya ingin tanyakan kembali lagi tahapan-tahapan yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Bisa Ibu jelaskan? Ya. Untuk tahapan-tahapan yang pertama tentunya modul ajar dengan pemilihan strategi pembelajaran. Itu ada metode dan penelitian. Nah, untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu siswa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Iya. Nah, sedangkan keterampilan di situ di saat mereka presentasi hasil diskusinya, di situ saya menilai peserta didik. Mungkin Iya Ibu. Oke, jadi area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilannya Ibu ya. Oke, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan itu, apakah sudah berhasil diterapkan di kelas kemarin Ibu? berjalan dengan baik. Oke, luar biasa ya Ibu. Oke, kira-kira apa kendala atau hambatan yang Ibu rasakan atau Ibu alami ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Hambatan atau kendala yang sering terjadi itu pada saat di kelas, pada saat diskusi, ada beberapa siswa yang kurang aktif dan kurang semangat dalam diskusi. Iya Ibu, jadi ya memang juga itu juga yang saya sering hadapi ya, bukan hanya Ibu Dian sih. Saya juga ya sering hadapi. Kira-kira apa sih penyebabnya Ibu jadi anak-anak itu kurang aktif dalam diskusi? Penyebabnya mungkin dalam saat pembagian kelompok itu saya terlalu banyak kasih peserta didiknya, Jumlah kelompok jumlah kelompoknya itu terlalu banyak sehingga banyak peserta didik yang kurang aktif dan tidak mau kerja, kurang semangat karena terlalu banyak di situ. Iya, anggota kelompok yang banyak sehingga ada peserta didik yang merasa tidak ada kerja jadinya diam-diam atau kurang aktif gitu ya. Oke. Jadi kira-kira apa rencana Ibu Dian untuk mengatasi hambatan ini? Rencana Ibu Dian yang akan Ibu terapkan nanti di pembelajaran yang akan datang untuk mengatasi hambatan ini atau kendala ini? Untuk memperbaikinya itu mungkin cara berbagi kelompoknya itu berdasarkan karakter atau gaya peserta didik, gaya belajar gitu. Jadi mereka jangan terlalu banyak sehingga mereka bisa aktif dalam diskusi di situ. Iya. Sehingga peserta didik lebih nyaman dan nyaman dalam diskusi. Oke Ibu. Kira-kira nanti kapan Ibu berencana untuk menerapkan ini yang Ibu
rencana Ibu untuk terapkan nanti kan ada pembelajaran di waktu yang akan datang? Mungkin nanti pas ajaran baru kali ya Bu, karena sekarang kan sudah memasuki ujian. Iya betul. Jadi mereka di ajaran baru nanti saya akan usahakan ini akan kembali seperti itu. Iya, karena kan masih semester Iya, 1 nanti semester, ketemu iya. anak yang sama ya, iya. Nanti bisa susun kembali lagi perangkat ajarnya Ibu, betul-betul memilih metode yang cocok untuk anak-anak kita yang sungguh luar biasa, karena memang kebanyakan siswa laki-laki di kelas kita ya Ibu. Iya. Oke. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan, yang telah Ibu harapkan ke depannya, khususnya di tahun yang baru nanti ya, di tahun ajaran tahun yang baru nanti di semester depan, semester 2 bisa terlaksana dengan baik ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu buat kesempatan untuk melakukan supervisi akademik bersama Ibu Dian. Ibu Dian sungguh luar biasa. Saya memperhatikan di kelas kemarin Ibu sungguh luar biasa. Ada banyak metode-metode yang Ibu gunakan yang betul-betul menarik, seperti kemarin juga ada metode permainan yang luar biasa, anak-anak bersemangat, juga ada kemarin menggunakan media. Jadi anak-anak aktif di depan juga saya perhatikan sungguh luar biasa. Jadi kiranya nanti di semester yang akan datang Ibu buat yang lebih bagus lagi ya Ibu, supaya anak-anak kita betul-betul kita layani dengan baik, dan apa yang menjadi harapan kita untuk pendidikan anak-anak kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu Dian. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Lucy dan Ibu Dian. Tadi percakapan pas observasi sudah, menurut saya sudah baik, sudah dipakai prinsip coachingnya. Salah satunya tadi kemitraan Ibu dengan Ibu Dian tadi. Di situ tujuan ditetapkan oleh Ibu Dian, terus ada saling memberikan saran juga di sana tadi. Kemudian ketika diminta saran ada berbagi pengalaman, itu yang saya peroleh tadi. Lalu ada juga proses kreatif di dalamnya. Nah, proses kreatif itu ada percakapan doa antara Ibu Dian dan Ibu Lucy. Nah, di situ Ibu Dian lebih banyak bicara karena Ibu Dian yang mengalami sendiri proses observasi proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu dari pertanyaan dari Ibu Lucy juga sudah baik, sudah menggunakan pertanyaan yang menggali tadi, bagaimana perasaan Ibu, terus bagaimana apa Ibu mau lakukan nanti, itu sudah baik. Kemudian juga memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Lucy memaksimalkan potensi yang ada di Ibu Dian. Situ terlihat bahwa ada percakapan menghasilkan tindak lanjut yang Ibu Dian lakukan. Nah, kemudian tadi percakapan juga sudah ditutup dengan kesimpulan dari Ibu Dian sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Never waste my time.